Ayat hari ini adalah Mazmur 30, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Mazmur. Nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Hari ini, firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah khotbah dengan judul Hal-hal yang kita salah pahami. Ada sebuah cerita yang diturunkan dari fabel Aesop. Cerita itu berjudul Rubah dan Bayangan. Seekor rubah berjalan di jalan saat matahari terbit di pagi hari. Saat matahari bersinar miring di atas kepalanya, bayangan yang sangat panjang dan besar membentang di belakang rubah. Bayangan ini jauh lebih besar dan lebih panjang dari ukuran rubah yang sebenarnya. Rubah itu terkejut melihat bayangannya. Dan dia berpikir, apakah aku hewan yang begitu besar dan kuat? Dia berpikir, aku tidak takut pada singa. Aku akan menjadi raja hutan yang sebenarnya. Rubah itu dengan teguh percaya bahwa bayangan panjang yang terlihat oleh matanya adalah wujudnya yang sebenarnya. Jadi rubah mulai berkeliaran di hutan dengan penuh percaya diri. Sesaat kemudian, rubah itu bertemu dengan seekor singa. Apa yang terjadi? Rubah, yang salah mengira bahwa dia lebih kuat dari singa, menyerang singa. Tentu saja, perkelahian itu adalah perkelahian yang tidak seimbang. Ini adalah kisah yang memberikan pelajaran tentang apa yang terjadi ketika Anda memiliki kesalahpahaman, yaitu ketika Anda berpikir berbeda dari kenyataan, ketika Anda tidak memahami kenyataan dengan benar. Bayangan telah sering digunakan sebagai subjek kesalahpahaman dalam filsafat kuno. Bayangan juga muncul dalam alegori gua Plato. Ilusi, bukan substansi. Bayangan tampaknya mengungkapkan kesalahpahaman manusia dengan baik. Kesalahpahaman. Topik yang akan kita renungkan bersama melalui bagian ini hari ini adalah kesalahpahaman ini. Orang-orang berpikir bahwa mereka bijak, tetapi dalam kenyataannya, mereka sering hidup dalam kesalahpahaman. Misalnya, pria dan wanita salah paham tentang penampilan mereka dengan cara ini. Pertama, wanita cenderung melebih-lebihkan kekurangan mereka. Apakah itu benar atau tidak? Wanita cenderung melebih-lebihkan kekurangan mereka. Misalnya, mereka berpikir, lengan saya terlalu gemuk, atau betis saya tebal, meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan wanita dengan penampilan yang sangat bagus, yang membuat orang lain iri selalu memikirkan kekurangan mereka, dan mereka cenderung tidak hanya memikirkan kekurangan itu apa adanya, tetapi juga membesar-besarkan kekurangan itu. Tetapi, masalah yang lebih besar adalah pria. Pria adalah kebalikannya. Pria melebih-lebihkan kekuatan mereka. Jadi kebanyakan pria berpikir, aku baik-baik saja, aku tidak kalah dengan siapapun. Ekspresinya tidak begitu cerah. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka di atas rata-rata. Singkatnya, itu adalah kesalahpahaman. Dan mereka salah paham tentang sedikit kebaikan wanita. Berpikir, apakah dia menyukaiku? Apakah dia tertarik padaku? Anda dapat menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Faktanya, ada kesamaan dalam kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman bahwa wanita dan pria memperhatikan diri mereka sendiri. Kesalahpahaman mendasar dimulai dari sini. Misalnya, jika ada lubang kecil di pakaian Anda, atau jika ada sesuatu yang menempel padanya, sorry, tidak berlanjut dengan ini. Why? Namun terkadang kita merasa gugup karena khawatir tentang hal itu. Kesalahpahaman bahwa semua orang memperhatikanku. Kita perlu melihat kembali kehidupan kita untuk melihat apakah kita membuat dunia yang bisa kita jalani dengan nyaman menjadi lebih sulit karena kesalahpahaman ini.
Dalam bagian hari ini, kita akan mengalami berbagai kesalahpahaman. Pertama, ada kesalahpahaman umum di masa muda. Mari kita baca bersama Mazmur 30 ayat 7 hari ini. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Pemazmur mengenang kesalahannya di masa lalu. Masa muda adalah waktu ketika pemimpin sangat makmur. Itu adalah waktu yang penuh dengan keberanian untuk menantang dan kepercayaan diri untuk mencapai apapun yang ditantang. Jadi pemazmur mengenang masa mudanya. Dan dia mengenang bahwa di masa-masa makmurnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah goyah. Singkatnya, dia salah paham. Orang-orang sering berpikir seperti ini ketika mereka melakukannya dengan baik. Mereka salah paham bahwa apa yang mereka lakukan akan berjalan dengan baik selamanya. Dan mereka tidak akan pernah mengalami kesulitan. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang penghibur. Ini adalah kisah tentang Kim Guk-jin, seorang pelawak terkenal. Anda semua tahu dia, kan? Seperti yang Anda ketahui, dia sangat kurus dan penampilannya tidak terlalu bagus. Dia hanya orang yang cocok untuk menjadi pelawak. Tetapi setiap kali dia mengatakan sesuatu, setiap kali dia melakukan sesuatu, orang-orang akan tertawa. Itu adalah kata yang tidak berarti. Misalnya dia berkata, apakah Anda ingat itu? Dari siswa sekolah dasar hingga orang dewasa, mereka semua mengikuti kata itu. Dengan demikian, ia menikmati popularitas tertinggi di tahun 90-an. Sebuah roti dengan namanya juga dirilis, yang disebut roti Gukjin. Ketika roti itu keluar, sekitar 600.000 roti terjual per hari, dan dia mengenang bahwa dia menghasilkan 100 juta per minggu. Itu adalah 100 juta pada saat itu. Mungkin tidak ada seorang pun pada saat itu yang berpikir bahwa dia akan jatuh. Semua orang, termasuk dia sendiri, berpikir bahwa popularitas dan kemakmuran itu akan bertahan selamanya. Tetapi kemudian, dia tiba-tiba jatuh ke dalam kemerosotan. Bisnis gagap dia rich. Nanda atas, dia membiarkan pengalaman sakit fulfuji. Dia kemudian menggambarkan periode kemerosotan ini dalam sebuah wawancara sebagai kehidupan roller coaster. Dan mengenang bahwa dia hanya naik roller coaster menurun selama 5 tahun tanpa istirahat sehari pun. Dia adalah orang yang memiliki masa kejayaan yang luar biasa, sehingga jika dia hanya menunjukkan wajahnya dan mengatakan slogan populer sekali saja, dia akan menyelamatkan perusahaan yang gagal. Ketika dia melakukannya dengan baik, dia mungkin berpikir, saya dapat melakukan apapun, dan saya dapat melakukan apapun. Tetapi kemerosotan menghampirinya. Dan saat-saat datang ketika dia tidak dapat melakukan apapun, dan dia tidak dapat melakukan apapun. Kesalahpahaman pertama. Orang-orang berpikir bahwa kemakmuran akan berlanjut ketika mereka makmur. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Seperti yang diakui oleh komedian terkenal itu, hidup itu seperti naik roller coaster. Jika ada pendakian, pasti ada penurunan. Kita harus berhati-hati terhadap kesalahpahaman bahwa kemakmuran yang kita nikmati sekarang akan bertahan selamanya saat kita menjalani hidup. Dan ada kesalahpahaman lain yang terkandung dalam kesalahpahaman itu. Itu adalah kesalahpahaman bahwa kemakmuran itu dicapai oleh kemampuan saya. Mari kita baca bersama Mazmur 30 ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Amin. Di sini kita dapat melihat kesalahpahaman pemazmur di masa mudanya. Aku melakukannya. Aku mencapainya. Pemimpin berpikir seperti itu ketika dia masih muda. Alasan saya bisa begitu makmur adalah kemampuan saya, dan saya bisa mencapai kemakmuran ini hanya dengan kemampuan saya sendiri. Pemazmur di masa mudanya berpikir seperti itu. Dia salah paham seperti itu. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, itu tidak benar. Dia menyadari bahwa ada seseorang yang mendirikannya dengan kuat seperti gunung. Bahwa ada seseorang yang mendirikannya seperti gunung dengan kasih karunia-Nya. Dia berpikir, saya melakukannya. Itu kemampuan saya. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Dan dia menyadari bahwa Tuhan telah melakukan itu setelah waktu kemakmuran berakhir. Pemimpin itu hanya menemukan dirinya yang tidak berdaya, substansinya yang bukan apa-apa, ketika wajah Tuhan disembunyikan. Tidak satu pun dari hal-hal yang dia pikir telah dia capai. Tidak satu pun dari hal-hal itu dapat dilakukan tanpa Tuhan. Pekerjaan mendirikan seperti gunung dengan kasih karunia Tuhan, semuanya dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kemakmuran tidak abadi, dan kemakmuran itu tidak dicapai dengan kekuatan saya. Jika Tuhan hanya menyembunyikan wajahnya sekali, jika Tuhan hanya memalingkan kepalanya, kepercayaan diri yang menusuk langit itu
Gelembung itu akan hilang dalam sekejap. Dan Anda akan melihat diri Anda yang menyedihkan, yang tidak dapat melakukan apapun yang ditinggalkan di tempat kesalahpahaman itu. Tetapi di sini, kita dapat menemukan kesalahpahaman lain. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar dan mendasar. Itu adalah, apakah penderitaan pemazmur ini tidak bahagia? Apakah waktu yang sulit yang dialami pemazmur, waktu ketika dia jatuh tanpa henti dan mengalami keputusaan, waktu ketika air mata tidak pernah berhenti, benar-benar waktu yang tidak bahagia bagi pemazmur ini? Tidak. Kita hanya berpikir bahwa kita tidak bahagia ketika kemakmuran berhenti dan waktu pencobaan datang. Kita bahkan berpikir bahwa kita dikutuk. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Itu adalah kesalahpahaman. Kutukan yang sebenarnya adalah tinggal dalam kesalahpahaman tidak mengenal Tuhan. Kutukan yang sebenarnya adalah hidup dalam kesalahpahaman bahwa Anda tidak perlu mengenal Tuhan, bahkan jika Anda menikmati kemakmuran yang tidak membuat iri siapapun. Sebaliknya, jika Anda bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan melalui waktu air mata dan penderitaan ini bukanlah kutukan. Ini adalah berkat yang nyata. Kesalahpahaman terbesar manusia adalah ini, menganggap berkat tanpa Tuhan, kemakmuran tanpa Tuhan, sebagai berkat. Tetapi ini bukanlah berkat, melainkan kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kemakmuran orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kemakmuran itu akan terus berlanjut dan membuat Anda hidup tanpa mengenal Tuhan. Jadi kemakmuran tanpa Tuhan adalah kutukan terbesar. Orang-orang juga berpikir bahwa waktu penderitaan dan frustrasi adalah kutukan. Tetapi ini juga merupakan kesalahpahaman. Jika Anda mengenal Tuhan melalui penderitaan ini, jika orang yang tidak mengenal Tuhan bertemu Tuhan melalui frustrasi ini, maka ini bukanlah kutukan tetapi berkat yang jelas. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada orang yang tidak mengenal Tuhan datang untuk mengenal Tuhan. Dalam ayat 13 dari bagian hari ini, pemazmur mengakui seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Pemazmur telah memuji Tuhan. Dia telah menjadi kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan selamanya. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada kehidupan yang memuji Tuhan, kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan selamanya. Ada satu kata penting di sini, itu adalah selamanya. Kita telah melihat selamanya ini sekali dalam bagian hari ini. Apakah Anda ingat? Tepatnya dalam ayat 7, ketika pemazmur di masa mudanya terperangkap dalam kesalahpahaman, pemazmur menjamin bahwa dia tidak akan pernah goyah dengan kekuatannya sendiri. Ada selamanya yang salah di sana. Tetapi setelah mengalami kegagalan besar dalam hidup, pengakuan itu telah berubah sepenuhnya. Sekarang, dia tidak menggunakan kata selamanya di tempat yang sia-sia itu. Dia tidak menggunakan kata selamanya di tempat di mana dia tidak dapat menggunakan selamanya. Dia menggunakan kata selamanya di tempat yang sama sekali berbeda. Tepat di sini, pemazmur sekarang menyatakan bahwa dia akan menjalani kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan selamanya. Kehidupan yang menjamin dengan sia-sia bahwa dia tidak akan pernah goyah. Dengan kata lain, kehidupan yang hidup dalam kesalahpahaman telah menjadi kehidupan yang bersyukur selamanya. Dan dengan demikian telah menjadi kehidupan yang benar. Kesalahpahaman telah berubah menjadi kebenaran. Tidak ada berkat yang lebih besar dari ini. Jadi apakah penderitaan itu berkat atau kutukan? Apakah keputusasaan dan kegagalan yang mendalam itu racun atau kutukan? Saudara-saudara terkasih, kita tidak boleh salah paham. Kemakmuran tanpa Tuhan bukanlah berkat. Penderitaan yang membawa kita untuk bertemu Tuhan, ini adalah berkat yang nyata. Kemakmuran tanpa syukur bukanlah berkat. Penderitaan yang memulihkan rasa syukur kepada Tuhan justru merupakan berkat. Kemakmuran yang berbicara tentang selamanya yang salah bukanlah berkat. Frustrasi yang menyatakan selamanya yang benar justru merupakan berkat bagi kita. Tetapi di sini ada kesalahpahaman lain yang sering kita lakukan. Ketika Tuhan telah memecahkan masalah kita, ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dari tempat penderitaan, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi di sini, kita sering berpikir seperti ini. Syukur dan pujian kepada Tuhan, kita sering berpikir bahwa ini adalah akhir. Jika kisah pemazmur dalam bagian hari ini dibuat menjadi film atau drama, kita berpikir bahwa drama ini akan berakhir dengan bahagia, dengan memuji Tuhan di adegan terakhir setelah mengatasi penderitaan dan cobaan. Tidak, tidak seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman terakhir dari bagian hari ini. Pujian sama sekali bukanlah kesimpulan akhir dari suatu peristiwa
atau kesimpulan akhir dari suatu peristiwa. Pujian hanyalah awal dari suatu kehidupan. Mulai sekarang, kehidupan yang memuji mulai sekarang bagi pemazmur. Itu bukan akhir, tetapi awal. Selama ini tidak normal, karena mereka tidak memuliakan Tuhan dan tidak memuji Tuhan. Jadi Tuhan memberi mereka cobaan dengan menghalangi kemakmuran mereka. Sekarang dia telah kembali dan memuji Tuhan. Sekarang sudah normal. Itu bukan berarti sudah selesai, tetapi sekarang sudah kembali normal. Jadi kita harus menjalani kehidupan yang normal. Itu bukan akhir, tetapi kita harus memulai kehidupan yang normal sekarang. Kita harus menjalani hidup dengan memuji dan bersyukur sekarang. Keluar dari penderitaan bukanlah tujuan akhir kita. Titik di mana kita diselamatkan, titik awal kehidupan memuji. Jadi itu hanyalah titik awal. Dan kehidupan itu harus bergerak menuju keabadian. Kita harus menjalani hidup dengan bersyukur dan memuji Tuhan selamanya. Karena sekarang baru dimulai. Saudara-saudara terkasih, kesalahpahaman apa yang kita alami? Di masa muda yang makmur itu, saya salah paham bahwa kemakmuran ini akan abadi. Dan saya juga salah paham bahwa kemakmuran ini dicapai dengan kekuatan saya sendiri. Tuhan memberi mereka cobaan dan penderitaan untuk membuat mereka keluar dari kesalahpahaman itu. Dan Dia membuat mereka menyadari siapa Tuhan itu dan bertemu Tuhan secara mendalam. Kita mungkin salah paham bahwa kemakmuran hanyalah berkat. Tetapi kemakmuran tanpa Tuhan, kemakmuran tanpa mengenal Tuhan, bukanlah berkat, melainkan kutukan. Berkat yang sebenarnya adalah bertemu Tuhan, melalui cobaan dan kesulitan, dan menjalani kehidupan yang memuji Tuhan selamanya. Jadi kehidupan pujian ini bukanlah akhir kita. Kehidupan pujian ini adalah awal sekarang. Sekarang, ini adalah isi kehidupan kita yang akan dipenuhi dengan berjalan bersama Tuhan. Jika Anda telah diselamatkan dari kesulitan dan mengalami keselamatan dari penderitaan, jika Anda telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, sekarang adalah awal Anda. Itu bukan akhir. Mari kita mulai sekarang kehidupan yang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kehidupan yang menikmati sukacita abadi itu. Saudara-saudara terkasih, sekarang semoga selamanya kita menuju ke tempat yang seharusnya. Menjauh dari kesalahpahaman, yang menjamin dengan sia-sia bahwa kemakmuran saya tidak akan pernah goyah. Dan menjadi kehidupan yang benar, yang bersyukur kepada Tuhan selamanya. Kehidupan yang memuji Tuhan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberkati Anda. Mari kita berdoa bersama-sama sambil memikirkan firman yang telah diberikan. Mari kita melihat kembali apa yang telah kita salah pahami, dan apa yang telah kita jalani dengan salah paham. Biarkan kita menjauh dari kesalahpahaman bahwa kita menganggap hal-hal yang hanyalah bayangan, yang tidak abadi, sebagai abadi. Dan jadikan kita kehidupan yang benar, yang memuji Tuhan selamanya, yang memberikan syukur kepada Tuhan selamanya. Mari kita maju dengan berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Semoga kita menyadari bahwa hal-hal yang kita jalani dengan salah paham, menganggapnya abadi selama ini, bukanlah hal-hal abadi, dan hanya Tuhan saja yang abadi. Dan semoga kita menjadi orang yang hidup memuji Tuhan selamanya. Semoga kita meletakkan segala sesuatu yang telah kita jalani dengan salah paham karena prasangka dan prasangka atau keserakahan dalam terang firman Tuhan, dan semoga kita memiliki nilai abadi yang berkenan ke Tuhan. Semoga kita memulihkan semangat kudus untuk tidak kehilangan hal-hal abadi, bukan kebodohan mencoba meraih hal-hal yang berlalu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.